Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra dari ayat 50 sampai 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan. Qul kunu hijaratan aw hadida. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kunu, jadilah kalian hijaratan, batu, aw hadida, atau besi. Apa ini maksudnya? Ini ayat masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwa di ayat yang sebelumnya, ayat yang 49, wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Orang-orang kafir itu mereka itu enggak percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan sekarang. Mereka mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan di ayat 49 itu, kalau kami ini sudah mati, udah jadi tulang belulang, udah hancur lebur tulangnya. Kalau lagu kok ya cepet nyambungnya ya. Lah iya, hancur lebur tulangnya serta hangus. Lah itu ternyata Qur'annya ada. Aidza kunna idzaman, apakah kami kalau sudah tinggal idzaman, tulang belulang, warufatan, dan hancur lebur. Ya, bener kata Ida Laila berarti ya. Lah apakah kalau sudah kayak begitu itu nanti bisa dibangunkan kembali khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru? Apa ya bisa? Wong udah hancur, udah tulang-tulangnya juga mungkin udah gak karuan, apalagi mungkin orang yang meninggalnya kebakaran, udah angus. Kalau dihimpit bumi ya. Lah kalau udah kayak begitu, apa ya bisa bangun lagi, apa ya bisa hidup kembali? Kemudian dijawab oleh Allah, qul kunu hijaratan aw hadida. Bahkan seandainya engkau berubah hijaratan menjadi batu, dikutuk kayak malin kundang. Tapi bener gak sih? Ada yang pernah ke Sumatera sono ngeliat? Ada? Ya saya taunya di film masalahnya, sama di buku-buku cerita bahasa Indonesia. Legenda. Kalau di Jawa dulu ada siapa itu, Roro Jonggrang. Yang ama itu saya taunya juga di film. Yang main Cintame Atmanegara. Ya kan? Iya, karena mau dipersunting sama Bandung Bondowoso dengan syarat bikin candi 1000 dengan catatan sebelum subuh sudah kelar. Lah karena Roro Jonggrang ini dasarnya memang nggak mau, bikin alasan. Orang perempuan disuruh mukul lesung. Lesung kalau orang Jakarta apa? Yang buat numbuk padi loh. Nah iya, begitu ditumbuk ayam jago kan langsung berkokok, bertanda subuh. Roro Jonggrang Bandung Bondowoso marah. Roro Jonggrang dikutuk jadi batu sebagai pelengkap 1000 candi. Qul kunu hijaratan, kalaupun seandainya kok sudah jadi batu, au hadida, atau besi, tetap nanti di akhirat akan dibangunkan utuh manusia kembali. Nah iya, kayak orang agama lain dikremasi, dibakar, kemudian abunya taruh di tempat itu, dibuang ke
laut. Dikirain kalau begitu memang udah nggak bisa, ya tetap bisa. Kalau Allah berkehendak tinggal idza arada syai'an ayyaqula lahu, jadi lagi. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Au khalqan, atau menjadi makhluk mimma yakburu, yang lebih besar. Wis boh dikutuk jadi raksasa apa jadi apa aja pokoknya lah. Fi sudurikum, menurut pemikiran dalam hati mereka. Lah apakah kalau sudah begitu nggak bisa jadi manusia lagi? Ya bisa. Fasayaquluna, maka mereka mengatakan, may yu'iduna, siapa yang yu'iduna, mengembalikan kami. Maksudnya mengembalikan seperti manusia lagi. Kalau di surah Yasin itu apa ayatnya? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Bener Yasin ya? Ya wis pokoknya Yasin lah. Kalau lupa Yasin pokoknya di Quran. Nah, bener lah. Itu inti ceritanya hampir sama, bahwa orang-orang kafir itu nggak percaya akan ada kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Apa ya orang yang dikutuk jadi batu atau orang yang dibakar dikremasi itu akan bisa balik lagi. Fasayaquluna may yu'iduna. Mereka akan mengatakan, siapa yang mengembalikan kayak itu tadi, kayak kembali manusia lagi. Qul, jawablah wahai Muhammad, alladzi fatarakum awwala marrah. Alladzi, ialah zat Allah, fatara, yang menciptakan. Kayak dalam doa iftitah itu. Fataras iftitah apa itidal? Fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana apa? Lupa saya malah. Fatara itu artinya menciptakan. Alladzi fatarakum awwala marrah, yaitu yang dulu menciptakan kalian pertama kali, yaitu Allah. Yang dulu menciptakan pertama kali ya Allah, nanti yang menghidupkan kembali ya Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Lah, apakah orang kafir itu kalau diceritain begitu langsung percaya? Fasayunhiduna ilaika ru'usahum. Fasayunhiduna, maka mereka itu, kalau orang Jawa gedek-gedek gini-gini nih. Apa itu? Kalau manggut-manggut kan gini. Kalau begini kan bertanda iya kan? Nah kalau begini enggak. Fasayunhiduna, dan mereka itu menggeleng-gelengkan kepala. Kecuali kalau orang mabuk geleng-geleng. Fasayunhiduna, mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya ilaika, kepada engkau Muhammad, ru'usahum, yo kepala mereka. Lah kalau orang geleng-geleng itu kan berarti enggak kan? Kalau bahasa kita kan dialog begini, Muhammad, nanti kalau kita udah hancur lebur, tulangnya udah hancur, atau mungkin ada yang dikutuk jadi batu, apa iya bisa bangun lagi? Atau mungkin jadi apa makhluk apa, misalnya disumpahin jadi jin atau jadi apa bisa? Lalu siapa yang bangunin itu, yang mengembalikan itu? Rasulullah menjawab, lah yang bangunin, yang balikin ya Allah yang dulu menciptakan pertama kali. Ketika diceritain begitu, orang-orang kafir, fasayunhiduna ilaika ru'usahum, mereka itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau orang geleng-geleng kepala itu kan berarti nggak percaya ya. Kalau bahasa kita, apa ya kan gitu ya. Misalnya kita diceritain di Budi Dharma tadi itu ada kuburan dilompati kucing hidup. Kucingnya yang hidup bukan kuburannya. Langsung nggak mungkin. Geleng. Lah orang kafir ya begitu. Habis geleng-geleng mereka ganti nanya yang lain. Wa yaquluna, dan mereka balik bertanya, matau, itu kapan itu? Dibangunin kembali itu loh, kapan? Wa yaquluna,
dan mereka bertanya lagi mata. Mata itu artinya bukan mata ini. Mata dalam bahasa Arab itu artinya kapan. Kapan dibangunin lagi itu loh, kapan? Kok kamu cerita begitu mulu, itu kapan? Qul, katakan wahai Muhammad, asa ayyakuna qoriba, waktunya sudah dekat alias sebentar lagi. Dibangunkan itu nanti hari kiamat, berarti kiamat sebentar. Kalau dulu ada judul sinetron kiamat sudah, masih ingat si Kipli yang rambutnya diginiin dulu, Kipli sama temennya dulu yang rocker Sapro. Dulu asal sambil sahur kan nontonnya itu ya. Iya, setiap bulan puasa kiamat sudah dekat. Zaman Nabi aja udah dikabarkan bahwa kiamat itu sudah dekat, apalagi sekarang. Ketika Rasulullah Mi'raj, survei ke surga sama neraka, berarti udah survei ke sono dan lihat terus. Lah dalam perjalanan survei itu kan dipertemukan sama Nelly. Tahu Nelly? Nenek-nenek lincah. Nelly ya Nelly. Udah nenek-nenek tapi dandanannya kayak ABG. Lah kalau nenek-nenek itu dandanannya pantesannya kayak pakai kerudung, pakai gamis, pantesannya lah begitu ya. Lah itu yang dijumpai itu nenek-nenek tapi dandannya kayak ABG. Yo mungkin kali pakai tank top, pakai celana apa yang kepres itu, legging, rambutnya diwarna kayak kemoceng mungkin yo. Lah Rasulullah ketika ngelihat itu kan diantar sama malaikat Jibril, kaget, ya Allah kok ada orang modelnya kayak begitu, itu apa? Ya Jibril, apa ya Jibril? Kemudian Jibril jawab begini, ya Rasul, itu gambaran itu wanita tua itu gambarannya bumi. Bumi ini udah tua. Tetapi semakin tua dandanannya semakin cantik. Mungkin dulu yang pertama ibu tinggal di sini, jalan ini kayak apa dulu? Becek. Ya bukan hanya becek dulu. Gangan kecil. Lah ya gangan kecil, empang, rawa-rawa ya. Sawah. Lah iya. Lah iya mungkin jalan depan itu entah empang. Kalau orang-orang dulu cerita katanya ada suatu tempat jin buang anak. Orang dikasih tanah aja gak mau katanya. Katanya. Lah sekarang, oh, makin tua makin cantik, makanya makin mahal. Dandanannya itu Islamik, didandanin jadi cakep. Kalau saya dulu ingat pertama kali ke Jakarta naik 07 dari Igi ke Semper, itu kanan kiri kan rawa semua ya. Coba sekarang lewat, waduh, apartemen, bangunan-bangunan. Jadi bumi itu makin tua makin cantik, makin berhias. Rumah-rumah makin bagus, jalanan makin bagus, makin tua tapi makin cantik, bersolek terus. Lah itu dandanan gambaran yang diperlihatkan Rasulullah oleh malaikat Jibril oleh Allah pada Rasulullah. Wanitanya tua digambarkan sebagai bumi, tetapi dandanannya itu diibaratkan seperti yang di muka bumi. Makin tua makin cantik, ya makin mahal harganya. Dulu katanya orang dikasih tanah aja nggak mau, tinggal matok-matok. Lah sekarang buat nyelonjor aja nggak cukup, harganya jutaan ya. Lah kita nyelonjornya kan paling nggak butuh berapa meter? 2 meter kan paling nggak. Lah semeter di sini berapa? Ada 5 jutaan. Nggak nyampe. Oh taruhlah umpama 4 juta lah ya. Berarti kita nyelonjor itu butuh 8 juta. Iya ya kalau di sini. Lah umpama 5 juta kita nyelonjor kalau begini kayak Bu itu kan butuh 2 meter Bu ya. Lah kan berarti butuh tempat 8 juta kan kita ya. Berarti nanti mungkin 10 yang tahun akan datang jadi 20 juta. Nah ini makin tua makin cantik. Gambaran dunia.
Lah orang kafir itu nanya wa yaquluna matahu, lah dibangunkan kembali dulu kapan? Jawab Rasulullah, qul asa ayyakuna qariba. Mungkin sekarang sudah dekat. Qariba itu artinya dekat. Itu di zaman Rasul 1500 tahun yang lalu bilangnya sudah dekat, apalagi sekarang. Dan memang kalau baca-baca hadis, tanda-tanda kiamat itu sekarang udah nampak kita rasakan. Di antaranya inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu pertama di antaranya yataqarabuz zaman, waktu kita rasakan makin cepat. Kita ngerasain gitu kan? Sekarang ini loh, tiba-tiba udah Rebu lagi, tiba-tiba sekarang udah September, udah bulan Maulid lagi, ntar tiba-tiba Januari tahun baru, tiba-tiba Ramadan lagi, tiba-tiba tua, tiba-tiba loh. Kalau dulu zaman SD itu kalau pelajaran matematika gurunya galak, itu jam dinding saya liatin kayak gak jalan, lama banget. Lah iya, perasaan itu lama. Asal ngeliatin jam gak jalan-jalan, liatin lagi, nulis lagi. Karena sambil perasaan takut suruh maju nggak bisa dicubit. Mama di sini sampai pada gosong. Lah tapi sekarang waktu itu kerasanya cepat banget. Saya mandir mundar ngetan ngulon ngalor ngidul di Jakarta, tahu-tahu udah 24 tahun. Udah separuh lebih umur saya habis di Jakarta. Hah? Lah iya, rambut udah warna 2. Dulu aku datang ke sini rambut belah 2, sekarang jadi warna 2. Ya kalau dulu kan belah 2, zamannya film Andy Lau. Ya iya, zaman-zamannya saya kan pertama ke Jakarta kan ngetren-ngetrennya potongan rambut Andy Lau dibelah tengah. Nah iya belah 2, sekarang rambutnya warna 2. Ya Allah, mata aja kalau nggak dilapis pakai ini ya nggak kelihatan. Tanda kiamat yataqarabuz zaman. Di antaranya lagi tanda kiamat yang kita rasakan sekarang. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu semakin dekat ketika orang berlomba-lomba untuk membangun mewah-mewahan masjid. Sekarang apa ada masjid jelek? Ibu pokoknya tak jalan kemana kayak sama anak ketemu masjid reot rombeng gitu, nggak ada ya. Woi, rest area apalagi nggak ada masjid jelek. Saya kalau pulang kampung itu paling nggak 3 kali 4 kali berhenti di rest area. Masjid bagus. Tapi sayang kadang isinya yang isi cuma 4L. Lu lagi. Masjidnya bagus-bagus, yang isinya cuma 4 orang. Lu lagi. Ayo. Ya Allah, saya itu pernah gantiin temen ngajar di majelis taklim. Kalau inilah masih mendingan agak mudaan. Wih ya Allah, saya tanya, saya gantiin di mana? Di masjid ini. Nama masjidnya apa? Yaumil Akhir. Hari akhir. Pikir saya itu Yaumil Akhir nama majelis taklim beneran. Begitu saya nyampe tempat, ya Allah, udah pada begini. Ini saya mau ngedongeng apa ya? Begitu selesai pengajian, dianya WA. Gimana tadi? Bener kan Yaumil Akhir? Bener. Udah detik-detik terakhir lah pokoknya, itu udah menjelang maghrib. Ya Allah, masjidnya bagus. Mungkin lebarnya ada kali 4 kali lipat ini. Yo gak jauh dari sini lah pokoknya. Pokoknya masjid ini kan musola statusnya. Ada kali 4 kali lipat. Ini masjidnya bagus, tapi yang isi tadi itu udah detik-detik terakhir semua. Udah pada begini.
Terus kemudian saya tanya, itu setiap minggunya sampean cerita apa? Pokoknya saya cerita apa aja sebunyi-bunyi saya, suka-suka saya lah. Ya Allah, yes. Tanda kiamat. Mana tadi? Nah sekarang udah deket dong, dulu zaman Rasulullah aja udah asa ayyakuna qariba. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Yauma, hari itu, maksudnya udah kiamat itu, yad'ukum, kalian dipanggil, dibangunkan semua serempak hanya dengan satu kali tiupan. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim qalu ya wailana man ba'atsana. Kok pada apa lu surat apa sih? Ketika mereka itu pada dibangunkan dari kuburan, mereka qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ketika mereka bangun, mereka, waduh, kok beneran ya? Dulu kata Muhammad bener. Itu yang di Yasin. Kalau yang di ini bunyinya beda, tapi intinya hampir sama. Yauma yad'ukum, ketika kalian di hari kalian dipanggil, fatastajibuna bihamdi, maka tidak ada satupun mereka yang tidak menjawab atau tidak memenuhi panggilan itu. Wes pokoknya ketika dipanggil semuanya bangun. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila, dan mereka mengira bahwa mereka dimatikan, ditidurkan di alam kubur itu illa qalila, kirainnya cuma sebentar. Padahal yo mulai dari dikubur, misalnya meninggalnya sekarang, yo nanti sampai datangnya kiamat. Kalau hari ini dikubur kok nanti hari Jumat. Wong dalam hadis Nabi itu kiamat itu hari Jumat. Ini sekarang udah hari Rebo, berarti tinggal sehari lagi. Ayo. Ini kan udah Rebo kan? Rebo, Kamis, Jumat. Dalam hadis Nabi itu kiamat hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan? Nah itu. Ya moga-moga gak waktu deket inilah ya, masih pengen makan bakso masalahnya. Masih pengen ngerasain makan enak. Lah mereka ketika dibangkitkan itu semuanya ya pada bangun, pada bangkit, gak ada satupun yang membangkang. Mereka ngira cuman bentaran, tapi ternyata ya bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Ngirainya qolilan itu bentar, padahal titik bahasan itu selesai. Sekarang ayat selanjutnya ini bahasanya beda. Waqul, dan katakan wahai Muhammad li ibadi, untuk hamba-hambaku. Yaqulu, yang mereka mengatakan allati hiya ahsan. Kalau ngomong hendaknya hati-hati. Inna syaitana yanzagu bainahum, karena sesungguhnya setan itu berpotensi untuk membuat orang pada berantem gara-gara omongan. Kadang kita ngomong bener aja disalah tanggapi orang. Orang salah paham, bisa suudon, bisa marahan sama kita. Apalagi yang memang ngomongnya asal mangap, asal apa namanya? Asal jeplak. Yus, hati-hati. Kadang kita ngomong udah hati-hati loh, udah hati-hati kita ngomong udah kita jaga. Itu pun kadang orang masih salah paham. Apalagi asal ngomong hendaknya ya ahsan, yang baik. Inna syaitana yamzagu bainahum, karena sesungguhnya setan itu akan ngotak-ngatik bagaimana caranya di antara kita ini berantem. Kadang dari gerak tubuh aja, gerak tubuh yang cuma dikit aja, kadang orang bisa berantem aja.
Misal ada orang papasan sama kita, nggak sengaja ngadu pandang, itu aja kan langsung apa lo lihat-lihat. Oh, ya. Saya dulu waktu masih bujangan, kalau hari Minggu itu kan ikut ke Kuitang, sementara kerja saya dulu di Tangerang. Itu gara-gara ada orang tepuk tangan, saya nengok. Orang ditepuk tangan di belakang saya kan jalan berdua sama teman. Ada orang tepuk tangan, kirain itu ya orang tepuk tangan kenal sama saya atau teman saya. Giliran saya nengok itu pas memang ngadu pandang. Itu langsung apa lu lihat-lihat? Langsung pisau. Untung itu teman saya sigap orangnya. Saya langsung ditarik naik loncat ke bis. Dulu bis namanya Aja, warna kuning dari Senen ke Tangerang. Di bis itu saya deg. Lo nggak tahu apa-apa, hanya nengok langsung dibentak. Apa lu lihat-lihat? Padahal cuma nengok, nggak sengaja kan ngadu pandang lah ya. Marah. Pas di tenda biru Senen loh, kalau sekarang udah nggak ada. Dulu ada dulu ya Allah. Makanya dulu hati-hati, kadang udah hati-hati aja masih aja ya. Apalagi yang asal-asal. Inna syaitana yanzahu bainakum. Karena setan itu akan selalu nyari cara supaya orang itu berantem. Lah kalau udah berantem, setannya tepuk tangan, berhasil. Kayak Dora gitu. Dora yang film cemen yang rambutnya poni, kalau berhasil. Kalau ada orang berantem, kata Dora berhasil. Setannya begitu. Ada orang rapat pembentukan acara maulid, yo awalnya baik-baik loh, gara-gara otot-ototan menentukan hari, nggak bisa kalau tanggal segini, wah akhirnya berantem. Begitu berantem setannya berhasil. Kayak Dora. Makanya kalau ada rapat atau apa kok yang satu kelihatan ngomongnya nadanya tinggi, wis ngalah. Wis kalau bahasa orang itu yang waras ngalah. Wis tinggal minum maupun tinggal ngemil gitu aja lah. Kalau lawan bicara kok ngomongnya udah nadanya tinggi, ya wis tinggal ngemil kalau ada cemilannya. Kalau nggak ada cemilannya, yuk minum kayak apa kek. Diladeni bahaya. Nanti setannya langsung berhasil. Tepuk tangan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena sesungguhnya setan itu bagi manusia aduan, musuh, mubinan yang nyata. Memang setan itu musuh yang nyata, akan selalu ngompor-ngomporin orang supaya cari musuh. Lama orang-orang tua kita diajari supaya gak gampang keganggu setan. Ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Setan itu kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikkan rasa yang gak baik dalam dada manusia. Orang mau berangkat ngaji, tiba-tiba itu ada gak usah berangkat rebahan kayaknya panas. Kalau sekarang panas, ntar kulitnya hitam loh, kepanasan. Rebahan aja, enak, adem. Ruangan AC di rumah enak, ngapain ke musola panas. Loh kadang tiba-tiba itu di hati itu terbersit begitu loh. Itu namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang dalam hati itu udah niat mau nolong orang, tapi begitu udah deket, wah setan itu udah bagaimana caranya ia nyari cara biar itu nggak jadi nolong. Tiba-tiba gak usah nolongin, sayang itu duit 20.000 kok cuma dikasih gitu aja, lumayan loh pulang ngaji buat beli seblak. Aduh, setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kadang jam 3, setengah 4 mata udah melek. Itu hati terkecil itu bangun, wudu, tahajud. Tapi setan entaran baru jam 3 tidur lagi, setengah jam lagi.
Begitu udah jam 4 kan subuh 4:30 lebih. Begitu kita mau bangun baru 3:30, masih lama. Itu setan memang pinternya kuras, luar biasa, pinternya luar biasa udah. Asal ada orang mau berbuat baik, setan itu nyari cara gimana supaya nggak jadi. Lah kalau ada berbuat baik, udah berbuat baik, yo setan nggak kehabisan akal. Umpama itu yang tadi itu jadi tahajud, begitu selesai tahajud, assalamualaikum, assalamualaikum, setan main. Kayaknya orang di gang 5 ini yang tahajud cuma kamu doang, yang lain apa? Tidur aja belum, masih pada nongkrong di warung-warung. Akhirnya timbul sifat sombong. Setan nggak pernah berhenti. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan setan itu kadang minal jinnati, kadang dari bangsa jin, kadang juga dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa jin konon katanya dibacain ayat kursi. Kalau dari bangsa manusia jangan ayat kursi, kursinya. Lah umpama ibu mau berangkat ngaji, kalau tadi alasannya panas katanya ibu ya, udah mau berangkat udah bawa payung biar nggak kepanasan. Itu kadang ada setan yang dari bangsa manusia. Mana bu? Ngaji. Alah, belum ada orang. Ntar aja. Itu setan dari bangsa manusia itu. Itu kadang ya pakai peci, kadang ya kudungan loh itu. Itu kalau dibacain ayat, kadang pinteran dia. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Malah salah kurang panjang. Itu bukan ayat kursi. Kursinya ambil langsung ber. Setan itu kadang minal jinnati wan nas. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu yang paling tahu untuk kalian. Allah yang paling tahu urusan kalian. Iya sya'yarhamkum, kalau Allah berkehendak kalian akan dirahmati. Iya sya'yu'adzibkum, kalau Allah berkehendak ya kalian akan diazab. Suka-suka Allah wong, Allah yang maha berkehendak. Kalau yang dikehendaki oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya mulai dari hidup di dunianya udah dikasih hidayah buat berangkat ngaji, sedekah, berbagi dengan saudara, tetangga, kanan kiri. Tapi kalau yang iya sya'yu'adzibkum, kalau yang dikehendaki oleh Allah mau diadab, ya wis mulai mari sekarang udah mulai kelihatan. Diajak ngaji nggak pernah mau, duitnya banyak, pelitnya naudzubillah, sama orang dimusuhin semua, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah kalau perlu. Nah, rumahnya tinggalnya di rumah susun kan atas bawah ya. Nah, ya bawahnya dimusuhin, atasnya dimusuhin. Wes. Lampu lewatnya mana? Itu orang yang dikehendaki oleh Allah nanti akan diazab, ya modelnya begitu. Ama Allah, ama ibadah enggak, ama tetangga kanan kiri ya enggak akur, wis repot. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Wa ma, dan tidak arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Muhammad, 'alaihim, kepada mereka, wakila, untuk selalu jagain. Enggak. Tugasnya hanya nyampein masalah mau dan tidak terserah. Ya kayak kita sehari-hari ini tugasnya ngajak ibu-ibu hari Rebo ngaji, mau dan tidak ya terserah. Misalnya nanti hari Kamis, ayo ibu Kamis kita ngaji daripada di rumah. Tapi kalau memang kadang dikehendaki iya sya'yu'adzibkum, kalau diajak alasannya ya ada, ibu ngaji, aduh nggak bisa, kerjaan rumah numpuk. Perasaan kerjaan gak kelar-kelar. Padahal yo kerjaan tugas yo sama. Semua orang yo punya kerjaan, punya kesibukan ya. Tergantung kitanya bisa ngatur waktu apa tidak. Wallahu a'lam bishawab.